ya. Yuk kita kenalan lebih dahulu. Hai semuanya, nama aku Dian. Di sini aku senang banget nih bisa diajak kamu untuk diskusi tentang public speaking pada episode kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, public speaking kan menjadi salah satu hal yang paling penting, apalagi di era sekarang kan ya. Ya, betul banget Dian. Saya Anissa. Menurut saya public speaking itu emang penting banget. Apalagi yang berkegiatan seperti kami yang biasa presentasi berprojek. Bahkan public speaking itu nggak perlu di dunia sehari-hari. Dan aku Rika. Aku orang yang paling sering gugup di depan orang banyak. Tapi tenang, kita akan belajar bareng-bareng untuk tips berbicara public speaking di depan orang banyak. Yuk kita mulai. Dimulai dari hal yang paling dasar dulu, yaitu persiapan. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, seberapa penting sih persiapan itu untuk public speaking ini? Nah, menurutku ya, Dan, persiapan itu yang paling penting sih. Kalau kita nggak siap nih ya, terus nanti pasti kita akan kebingungan nih di tengah presentasi. Apalagi kan memahami materi itu menjadi hal yang sangat penting agar jangan sampai nih cuma hafalan saja nih, kita nggak tahu apa yang kita sedang bicarakan. Setuju banget nih. Kan kalau misalnya kita udah paham nih hafal sama materinya, kita bisa loh improvisasi sesuai sama audiens kita. Misalnya, audiens itu seumuran sama kita, jadi kita bisa menyesuaikan pembahasan kita dengan tren yang lagi minggu ini paling dulu. Iya, benar. Tapi buat aku yang sering gugup, persiapan yang kurang membuat aku gugup dan tidak percaya diri di depan orang banyak. Nah, setelah persiapan, kita masuk ke tips kedua, yaitu latihan. Menurut kalian nih, seberapa penting latihan itu dilakukan sebelum kita melakukan public speaking? Penting banget, latihan bisa membantu kita buat nanti yang namanya bicara, cara kita menyampaikan kata-kata. Misalnya nih, ada tips supaya kita bisa melatih diri kita. Misalnya kita ngomong depan cermin, atau kan kita rekam nih suara kita sendiri, jadi kita tahu nih intonasinya seperti apa. Nah, iya betul. Dan dari latihan itu juga bisa lihat nih bagian mana apa yang mau kita sampaikan itu yang benar. Nah, aku juga sering banget nih latihan di depan teman-teman, di depan orang tua, sehingga nantinya mereka bisa ngasih tahu bagian mana menurut mereka yang kurang dan nantinya aku bisa berbagi. Iya betul, aku juga pernah latihan sambil merekam diri sendiri. Meskipun aneh dengerin suara sendiri, tapi itu ngebantu banget buat ngecek intonasi dan seberapa jelas kita ngomong. Kadang pas ngomong langsung secara tidak sadar, ada kata yang kita bilang terlalu cepat. Kita ngomong depan cermin, atau kan kita rekam nih suara kita sendiri, jadi kita tahu nih intonasinya seperti apa. Nah, iya betul. Dan dari latihan itu juga bisa lihat nih bagian mana apa yang mau kita sampaikan itu yang benar. Nah, aku juga sering banget nih latihan di depan teman-teman, aku di depan orang tua, sehingga nantinya mereka bisa ngasih tahu bagian mana menurut mereka yang kurang dan nantinya aku bisa berbagi. Iya betul, aku juga pernah latihan sambil merekam diri sendiri. Meskipun aneh dengerin suara sendiri, tapi itu ngebantu banget buat ngecek intonasi dan seberapa jelas kita ngomong. Kadang pas ngomong langsung secara tidak sadar, ada kata yang kita bilang terlalu cepat atau nggak jelas. Benar banget, latihan tidak cuma tentang menghafal, tapi juga melatih kita bagaimana menyampaikan sesuatu seperti intonasi, kecepatan bicara, dan ekspresi wajah. Dan yang ketiga nih, mengatasi rasa gugup. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang ketika berbicara di depan umum. Siapa yang di sini yang gugup pas harus ngomong di depan orang banyak? Aku banget. Kadang tangan dingin, jantung deg-degan, bahkan sampai lidah kayak kaku untuk berbicara. Itu wajar banget sih, Rika. Soalnya namanya gugup itu semua orang pernah loh ngerasain yang namanya gugup. Kalau dari aku nih ya, cara mengatasi yang namanya rasa gugup, kita tuh harus relax dulu sebelum public speaking. Misalnya nih kita di belakang panggung, ada dulu nafasnya, tarik nafas, buang nafas, jadi kita bisa langsung mulai. Iya nih, satu lagi yang bisa membantu adalah dengan berpikiran positif. Kadang kan kita overthinking tuh, mikir kalau audiens itu menghakimi kita, padahal seringkali mereka justru tertarik dan mendukung kita. Selain bicara, bahasa tubuh juga penting loh untuk public speaking. Ini salah satu cara untuk menunjukin
bisa bicara lebih dari kata-kata. Pastikan juga nih gerakan tubuh kita, gesturnya itu harus relevan sesuai. Jadi kita nggak sembarangan. Kalau gerakan kita cantik, malah mengakibatkan audiensnya tuh bisa salah fokusnya. Dan satu hal lagi yang sering aku perhatiin adalah kontak mata. Itu benar-benar ngebantu buat membangun koneksi bersama audiens. Kalau kita lihat ke mata mereka secara langsung, rasanya lebih percaya diri. Jadi, pastikan postur tubuh kita bagus dan jangan menggunakan panah. Dan gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi. Nah, tips terakhir nih, yaitu interaksi dengan audiens. Nah, bagi kawan-kawan, bagaimana sih cara membangun interaksi dengan audiens agar melancarkan public speaking kita? Tips dari aku nih, kalau kita mau melancarkan public speaking nih, gimana kita interaksi? Biasanya di tengah-tengah public speaking kita harus membuka pelajaran nih ke audiens. Karena dengan itu kita menunjukkan bahwasanya kita menguasai materi, kita tahu apa yang kita sampaikan, dan audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, betul tuh Nis. Dan kita juga bisa kasih tahu loh contoh yang relevan dengan kehidupan audiens kita. Ini bisa membuat mereka merasa terhubung dan merasa topik yang kita bicarakan itu relate dengan mereka. Dan jangan lupa selipkan candaan yang ringan. Tapi hati-hati, candaannya harus tetap sesuai dengan konteks. Itu bisa bikin suasana jadi lebih santai dan audiens merasa nyaman. Setuju banget, dengan interaksi yang baik, audiens jadi merasa lebih terikat dan terhubung serta tidak bosan dengan presentasi yang kita lakukan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang public speaking hari ini. Semoga tips dan trik dari kita dapat membantu teman-teman untuk memulai berbicara di depan umum dengan tidak gugup. Nah, Ingat, kunci public speaking itu adalah persiapan, latihan, dan interaksi. Jangan lupa untuk terus mencoba dan berlatih ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian yang akan memulai berbicara di depan umum untuk lebih percaya diri lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semuanya.